Session kemarin kan bahas bahwa Nabi Muhammad Allah didik sejak dini. Dalam kehendak Allah, mental Nabi terbangun saat usia muda. Wafatnya kakek Abdul Muthalib membuat Nabi sedih hati sampai menangis. Secara orang tua sudah tidak didikan karena yatim piatu kan. Kemudian cinta kakek pun terhenti dengan wafatnya Abdul Muthalib. Tetapi di sanalah mental Nabi Muhammad muda terbentuk. Kasih sayang cinta sang kakek kepada Nabi Muhammad muda itu keren banget. Kala itu pernah berwasiat kepada para omnya, kalau Abdul Muthalib wafat, maka untuk yang mengasuh memelihara cucunya itu ya para omnya. Pilihan wasiat Abdul Muthalib jatuh ke anaknya yang namanya Abdul Manaf, yang biasa kita kenal dengan gelar Abu Thalib. Udah pada kenal kan kalau sama Abu Thalib? Kenapa kagak ke omnya yang tertua aja Haris? Atau kenapa juga gak kepada omnya yang terkaya agar terjamin gitu, yaitu Abbas? Oh, ke Abu Lahab. Jadi Abu Lahab mah nanti rada beleguk sih sebetulnya, memusuhi dakwah Nabi kan ya. Pro musyrikin Quraisy banget lah nantinya. Gue bahas di session ke depan ya. Kan banyak pilihan tuh, seperti omnya yang namanya Hamzah, yang jagoan teh gening, yang punya gelar singa Allah. Jadi settingan Allah sebetulnya kenapa Abdul Muthalib milih anaknya yang Abu Thalib untuk meneruskan kepengasuhan Nabi Muhammad muda. Di sana kebijakan dan pilihan bukan asal-asalan. Sang kakek tepat sasaran dengan bukti keloyalitasannya. Pembelaan Abu Thalib kepada ponakannya itu di kemudian hari. Dari menikahnya dengan Khadijah, turun wahyu Al-Quran, Nabi dakwah, Nabi dimusuhi banyak orang sampai Abu Thalib pun wafat. Pembelaan omnya yang satu ini spesial sekali kepada ponakannya teh, ya kepada Nabi maksudnya. Teman-teman tonton juga lah video gue yang bahas Abu Thalib wafat. Di sini nih. Jadi Abu Thalib teh orang yang disegani, dihormati oleh segenap keluarga bangsa Quraisy karena anak Abdul Muthalib tadi kan. Akhlaknya yang berbudi pekerti luhur dan berperangai mulia. Meskipun bukan anak Abdul Muthalib yang tertua dan terkaya kayak Abbas dan Haris tadi, Abdul Muthalib tahu siapa di antara anaknya yang tepat untuk mengasuh cucu kecintaan dan kesayangannya. Meskipun keadaan ekonomi omnya yang satu ini paling kurang mampu. Syam itu kalau sekarang itu Suriah ya, Yordania, Lebanon. Oh ya, Palestina, Gaza gitu kalau kagak keliru ya. Yang sekarang lagi konflik tuh sama si Israel. Dulu mah punya kekuatan adidaya negeri Syam teh ya. Pokoknya Nabi belajar marketing lah di sana. Melihat cara-cara orang dagang, cara negosiasi, berbagai macam transaksi, yang artinya nanti ketika Nabi Muhammad dewasa teh punya cara marketing prinsip sendiri dan menjadi pengusaha sukses menjual dagangan Khadijah teh nih. Nah itu ke negeri Syam yang kedua kalinya tuh waktu itu suksesnya. Session ke depan gua bahas lebih banyak lah ya. Jadi Nabi Muhammad muda ke negeri Syam yang pertama tahun 583 Masehi. Nanti ada OTW ke negeri Syam yang kedua lagi soalnya. Jadi nanti gua bahas. Ada kejadian menarik waktu itu, lagi on the way nih. Nabi Muhammad muda sama Abu Thalib lagi on the way ke negeri Syam yang pertama. Nah pas lagi jalan santuy gitu di kota Basrah namanya, tiba-tiba ketemu Mang Bakhira. Nah siapa tuh eta teh Mang Bakhira? Bakhira tuh pendeta Nasrani. Dia teh menatap tajam ke arah Nabi Muhammad muda. Kok mirip ciri-ciri apa yang ada disebutkan dalam Injil gitu. Dilihat-lihat lagi, oh iya ini mah mirip tanda-tandanya. Akhirnya Pak Pendeta itu berwasiat ke omnya Nabi, jaga ya, awasi terus bener-bener, ini bukan anak sembarangan katanya.
beliau kelak akan menjadi penutup nabi dan kelak akan dimusuhi oleh kaum dan bangsanya.